Setelah tadi kita membahas perihal penyebab, kemudian gejala, dan cara pengobatannya. Kemudian sekarang masuk pembahasan perihal pencegahan, Dok. Untuk masyarakat mencegah demam berdarah ini, seperti apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi kita punya jargon yang mirip dengan COVID ya, 3M. Nah, ini bukan suatu kebetulan. 3M-nya apa? Menguras, menutup, dan mendaur ulang atau membuang. Ya, menguras itu artinya gini. Orang Indonesia itu masih menggunakan bak mandi, ya, masih menggunakan ember buat nampung air, buat mandi, buat buang air, buat nyuci, buat apapun, terutama kalau air lagi sulit, ya kan? Nah, Anda tolong diingat bahwa kalau tidak ditutup, ya, maka ini akan bisa menjadi sarang bertelurnya nyamuk. Karena sekali lagi, nyamuk Aedes aegypti ini senang banget dengan air yang jernih, itu loh Mas, ya. Nah, selain menguras dan menutup, tentu saja harus mendaur ulang. Ya, yuk bersih-bersih. Artinya apa? Kadang-kadang kita hobi ngumpulin macam-macam ya. Kayak pemulung di rumah sendiri. Kita ngumpulin ban bekas, karena kita berharap suatu hari bisa dijual, ya kan? Karena kalau dikiloin lumayan harganya, Mas. Kita ngumpulin kaleng, kita ngumpulin apa itu namanya segala macam bekas-bekas wadah-wadah makanan, minuman dan sebagainya. Nah, dalam rangka kumpul-mengumpul ini Anda lupa bahwa ada tampiasan air hujan dan sebagainya, itu bisa terkumpul di situ. Ya, sekali lagi saya udah bilang juga tadi tentang vas bunga dan sebagainya. Ya, jadi barangkali Anda harus lebih rajin membuang air dari vas bunga Anda, dan tolong diingat kalau Anda senang merawat tanaman seperti saya, itu bukan bunga tetapi adalah tanaman yang akarnya hidup di dalam air, kayak seri gading itu kan hidup di dalam air, pegagan kan hidup dalam air. Nah, jangan lupa akarnya dibersihkan, dicuci. Ya, karena telurnya bisa aja tuh nempel di dalam akar-akar tadi, betul ya kan? Nah, itu sebabnya kenapa 3M aja nggak cukup. Nah, kita sekarang dalam promosi kesehatan, kita punya istilah 3M plus. Nah, Anda bisa baca tuh plusnya. Plusnya apa? Barangkali kalau Anda punya kolam, susah dong kalau nguras kolam tiap hari ya Mas ya. Oke, barangkali kita perlu pakai bubuk abate. Ya, kolam itu misalnya gini, ada orang senang memelihara teratai. Teratai itu cantik loh Mas. Nah, teratai itu memang bawahnya berlumpur, tetapi di bagian atasnya ada kemungkinan airnya jernih. Nah, si nyamuknya itu bertelur di atas itu. Nah, yuk barangkali kalau kalian punya kolam teratai, punya pot lotus, coba diberikan bubuk abate, ya kan? Atau piara ikan. Nah, ini dia, siapa yang rajin piara ikan cupang? Lagi ngetren ikan cupang, ya kan? Tapi kalau ikan cupang ditaruh di kolam, kasihan kali ya. Toto mati kali ya. Ya, piara ikan, barangkali ikan kecil-kecil aja lah, ikan kali lumayan. Karena ikan itu makanannya jentik. Ya, kalau orang kayak waktu saya masih kecil namanya cu. Nah, cu itu adalah si jentik nyamuk tadi gitu loh Mas ya. Nah, ada kemungkinan lain adalah biasakan tidur dengan kelambu. Nah, kalau di daerah-daerah yang daerah Indonesia Timur itu biasanya kelambunya malah diberikan sudah dicelup dengan obat nyamuk. Nah, kami itu kadang-kadang kalau ke daerah kami bisa masih melihat tuh masyarakat dibagikan kelambu-kelambu yang sudah ada dicelup dengan obat nyamuknya. Nah, saya nggak begitu sreg dengan Anda nyemprot obat nyamuk sampai kayak orang mau pingsan. Nah, ini nih, saya dulu pernah nih punya temen. Saya pernah tinggal, ya boleh dibilang berlibur di rumah teman saya gitu ya. Itu yang namanya pembantunya itu kalau udah jam 5 sore udah kayak orang mabok. Wes kabeh disemproti sak omah. Saya tuh kadang-kadang waktu itu saya masih mahasiswa ya, saya belum begitu tapi mencium baunya aja saya agak takut gitu loh, zaman itu loh Mas. Nah, zaman sekarang kebetulan alat cairan pembunuh nyamuk sudah diberi wangi-wangian. Nah, ada yang wanginya bunga, wangi apa Bu, tapi tetap aja itu pestisida, itu racun. Ya, jadi saya tidak terlalu menganjurkan Anda menggunakan kalau nggak perlu-perlu banget ya, atau Anda menggunakan yang citronella. Nah, citronella ini lebih human friendly. Ya, ada tuh sekarang obat nyamuk tapi bahannya bukan pestisida yang toksik, tetapi kita menggunakan citronella. Jadi dari herbal boleh dibilang begitu. Nah, bisa juga menanam tanaman pengusir nyamuk, ya kan? Lalu, nah ini yang lebih penting lagi nih, mengetahui sifat dari si nyamuknya. Nah, nyamuknya ini kan suka keluyuran pagi.
Yuk kebiasaan yuk kayak anak-anak zaman dulu, habis mandi dikasih minyak telon, habis mandi dikasih minyak kayu putih. Selain baunya wangi, nyamuk juga nggak seneng tuh sama yang kayak begitu. Atau lah, sekarang juga ada lagi yang namanya minyak sereh ya. Nah, minyak sereh itu anti nyamuk banget gitu loh. Tapi buat kalian yang tidak alergi, kalau Anda alergi ya jangan, nanti beruntusan semua kulitnya, sayang, nggak ayu lagi. Barangkali itu dulu Mas, itu yang paling penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.